Suryansyah Abu Syamil. Bismillah, izin bertanya. Ada yang pernah bertanya terkait kredit di BI Syariah, apakah akan ditahan BPKB jika kredit di BI Syariah? Saya kira ya akan ditahan sebagai jaminan selama masa kredit. Lalu beliau menanggapi bahwasannya berarti di BI Syariah masih ada unsur ribanya karena BPKB ditahan. Apakah benar demikian? Kemudian pertanyaan kedua, apakah di BI Syariah mobil yang masih status kredit berjalan diasuransikan? Oh ya, mungkin nanti dari pihak BI Syariah yang jawab ya. Dan itu bagaimana hukumnya? Mungkin boleh Ustaz, terkait BPKB sebagai penjamin Ustaz dari segi syariat. Jadi pertanyaannya berarti masih ada apa? Masih ada riba? Terkait status BPKB yang ditahan sebagai jaminan Ustaz, apakah berarti masih ada unsur riba di dalamnya Ustaz? Jika baik itu BPI Syariah ataupun mungkin lembaga keuangan syariah yang lainnya menjadikan BPKB dalam hal misalnya jual beli sebagai jaminan Ustaz. Ya. Jadi yang dilakukan di lembaga-lembaga keuangan syariah bahwa mereka sebagai jaminan untuk menguatkan akad dalam jual beli tidak tunai mensyaratkan adanya barang jaminan. Ketika mobil berarti BPKB-nya. Ya. Apakah itu riba di dalam syariat Islam ketika harus ada jaminan BPKB? Ya, apakah itu termasuk riba? Pertama, ya harus kita ketahui riba itu adalah pertambahan ya, dalam akad utang piutang maupun riba pertambahan pada komoditi yang tidak dibolehkan untuk bertambah ketika diperjualbelikan. Nah, itu riba ya, pertambahan yang haram tersebut. Jadi karena dia memang ada pertambahannya. Contohnya kita pinjam uang dalam akad utang piutang, nanti disyaratkan membalikan ada kelebihan dari yang kita terima. Nah, kelebihan itulah yang dinamakan dengan riba, pertambahan yang diharamkan. Atau Nabi mensyaratkan bahwa pada pertukaran mata uang, ya contohnya emas dengan emas. Mata uang di masa Nabi adalah dinar. Ya, maka para ulama mengatakan bahwa mata uang tidak boleh ditukar kalau jenisnya sama. Contohnya rupiah dengan rupiah ditukar berbeda. Ya, contohnya 100.000 uang 1 juta uang baru ditukar dengan uang lama lebih banyak. Ya. Uang barunya 950, uang lamanya 1 juta. Ini kan berbeda. Nah, yang ada pertambahan pada 1 juta tadi itu ya menjadi sesuatu riba karena disyaratkan harus sama. Sedangkan BPKB sebagai jaminan hanya ketika orang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, nah, maka utang yang tidak terbayarkan tadi itu ya, akan dilunasi dengan ya, ketika betul-betul sudah macet, ya, maka dilunasi dengan menjual mobilnya, itu maksudnya. Karena disebutkan bahwa mobilnya akan dijual. Nah, kemudian juga disebutkan bahwa sisa hutangnya itu akan dilunasi dari hasil penjualan mobil. Jadi tidak ada ribanya di sana. Kecuali misalkan, tapi yang Bank Syariah lakukan, mereka tidak akan mengambil, ya hanya mengambil sesuai sisa hutang saja. Jadi tidak akan mengambil lebih. Jadi bukan berarti BPKB tersebut mobilnya akan ditahan, dimanfaatkan. Nah, memang benar kalau mobilnya, tapi ini hanya BPKB ya. Ya, misalkan dijual, ternyata ada kelebihan diambil semuanya oleh Bank Syariah. Nah, itu benar riba. Tapi yang dilakukan Bank Syariah ini hanya menjual mobil itu dan hanya hasil penjualannya itu untuk melunasi sisa utang. Kalau masih ada berlebih dikembalikan lagi kepada pemilik mobil. Begitu. Jadi tidak ada ribanya. Wallahu a'lam. Silakan didiskusikan lagi kalau masih kurang jelas jawaban saya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama dulu, Pak Suryansyah, mungkin ada yang mau ditanyakan lebih lanjut.
langsung ke Ustadz Irfan Duni. Silakan Pak. Atau sudah cukup? Belum respon Ustadz, sambil menunggu Pak Suriansyah. Sudah cukup. Oh ya, siap. Itu pakai apa namanya chat. Ya. Cukup katanya. Untuk pertanyaan kedua, ini sebenarnya pertanyaannya ada dua, Ustaz, di pertanyaan kedua. Gitu. Yang pertama, ini terkait di BI Syariah. Yang satu mungkin kita secara garis besar atau di lembaga keuangan syariah seperti apa. Tapi kalau di internal BI Syariah sendiri, itu Anda bantu jawab, Ustaz. Ada dua opsi gitu dari konsumen bisa memilih, gitu, atau dari nasabah bisa memilih mau yang masih ada fitur asuransinya ataupun tidak. Gitu. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan kedua ini dari Ustadz mungkin boleh sedikit pencerahan dari Ustadz terkait asuransi, Ustadz. Yang mana asuransi kalau konvensional mungkin sudah clear ya, Ustadz. Tapi kalau asuransi syariah ini sebenarnya seperti apa, Ustadz? Ini mungkin juga jadi pertanyaan selain Bapak Suriansyah juga dari peserta yang lainnya juga. Gitu. Untuk asuransi syariah ini yang ada di pasar atau di seperti apa harapannya gitu. Apakah memang sudah bisa kita gunakan atau ada konsen tertentu dari Ustaz? Iya, baik, Masya Allah. Nah, ini kita sifatnya diskusi ya, kita diskusi di sini ya. Baik, bagaimana pandangan saya tentang asuransi syariah? Baik, kita lihat realitanya, ya, realitanya. Contohnya pada kendaraan motor, ya. Yang mana kendaraan motor, misalkan bapak-bapak beli motor, ya, kemudian tidak diasuransikan. Bukan saya mendukung atau pro atau tidaknya ya, tapi ini yang sampai kepada saya. Beritanya bahwa Ustadz, ada orang yang mencicil motor, cicilannya belum lunas, tiba-tiba motornya dicuri orang, Ustadz. Nah, akhirnya dia harus membayar cicilan terus sampai selesai. Atau misalkan dia beli mobil cicilan ya 5 tahun. Tiba-tiba baru pemakaian berapa bulan dicuri orang. Dia kan harus berkewajiban membayar cicilannya. Nah, sehingga muncullah pertanyaan, Ustadz, boleh nggak Ustadz kita asuransikan asuransi syariah? Nah, bisa dipahami ya. Jadi kebutuhannya itu. Ya. Atau misalkan kecelakaan, boleh nggak kita asuransikan asuransi syariah? Intinya bahwa asuransi itu salah satu ya hal yang memang bagi orang-orang yang mencicil terutama, ya, mencicil mereka salah satu membuat mereka menjaga hartanya ya dengan cara asuransi. Maksudnya menjaga harta itu bagaimana? Karena ya asuransi syariah itu kalau kita lihat secara umum akarnya adalah takaful. Orang-orang yang ikut mereka menghadiahkan harta mereka ya dihibahkan untuk orang-orang yang ikut tersebut, siapa yang akan mengalami risiko dalam yang disepakati. Misalkan risiko kehilangan atau risiko tabrakan atau risiko lainnya kebakaran gitu ya. Nah, sehingga orang yang kena risiko tersebut mereka sepakat akan dihadiahi oleh dana yang terkumpul. Berarti ini akarnya adalah sosial. Ya, sosial dalam akad syariah. Ya, sosial memang dia hanya menghadiahkan. Nah, apakah secara syariat ya pandangan seperti ini dibolehkan? Contohnya dalam iuran kematian. Ya, di RT RW kita misalkan ketika adanya kematian, ya, kemudian butuh biaya pemakaman, biaya pengurusan kematian tersebut, sehingga RT RW mewajibkan harus membayar uang iuran, ya kan, iuran kematian. Nah, siapa yang terkena musibah, mereka akan disalurkan dari iuran tadi. Nah, inilah konsepnya. Konsepnya adalah sosial, menghadiahkan semua orang yang terikut akan diberikan pada orang yang terkena musibah di antara mereka. Jadi konsepnya adalah sosial, ini dibolehkan dalam akad syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional. Ya. Yang mana asuransi konvensional memang tujuannya adalah perusahaan tersebut, mereka adalah sebagai
jual beli, yang mana nasabahnya akan membayar premi yang akan mendapatkan imbalannya adalah ganti rugi. Jadi akarnya adalah jual beli. Ya, jadi kalau tidak terjadi hal-hal yang dipertanggungkan dalam asuransi, maka uangnya hangus menjadi hak perusahaan. Nah, sedangkan asuransi syariah, uangnya tetap milik anggota. Wallahu alam kalau saya salah ya. Kalau asuransi kendaraan, apakah dianggap hangus atau bagaimana, saya tidak tahu. Nah, cuman teknisnya secara rincinya saya tidak tahu. Kalau asuransi syariah di syariah tersebut tekniknya saya tidak tahu persis ya. Nah, saya tidak bisa komentar teknisnya, hanya konsepnya itu adalah kebutuhan ya. Kebutuhan tadi, risiko-risiko ketika cicilan belum lunas, kemudian kendaraannya bermasalah, karena jadi berat bagi dia harus mencicil kendaraannya tidak ada. Maka ya, adapun hadis Nabi yang jelas disepakati para ulama bahwa ketika asuransi walaupun yang haram, ketika dia digabungkan dengan akad jual beli, itu sepakat para ulama hukumnya boleh. Ya, digabungkan artinya kita membeli mobil itu sudah termasuk asuransi, sudah digabungkan, maka itu hukumnya boleh. Tapi ketika dipisahkan, ya, maka kalau konvensional ulama mengatakan haram. Kalau syariah ya kita lihat ya para ulama MUI pun membolehkan asuransi syariah. Cuman teknisnya walau alam saya juga belum tahu ya, teknisnya seperti apa pelaksanaannya di dalamnya. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi kita rancu ragu. Karena misalkan kalau ada pengembangan, apakah sudah sesuai pengembangannya dengan cara syariah atau tidak, misalkan. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, maka tapi kalau asuransi syariah atau asuransi konvensional digabungkan, itu hukumnya adalah dibolehkan. Maka solusinya kalau memang ada kebutuhan, digabungkan saja. Nah, itu saran saya. Kalau memang ada kebutuhan, mau asuransi syariah, konvensional, digabungkan saja dengan akad jual beli mobilnya. Artinya harga mobil kita bayar itu sudah termasuk asuransi. Tidak dipisah lagi asuransinya. Nah, maka ini sepakat para ulama boleh, karena dalilnya Nabi mengatakan barang siapa yang menjual pohon kurma ada buahnya, maka buahnya milik penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Ya, yang mana buahnya masih kecil, ini adalah sesuatu yang horor. Dami mengharamkan menjual buah yang belum matang. Nah, ketika kita beli pohon kurma ada buahnya, maka yang horor tersebut pada buahnya itu dibolehkan walaupun disyaratkan. Contoh, kita membeli kambing. Ya, kalau nggak ada anaknya harganya misalkan 3 juta, tapi karena lagi ada anaknya, ada anaknya di perutnya, dijual 3.500.000. Padahal anaknya bisa lahiran, bisa tidak, bisa mati. Tapi itu dibolehkan. Kenapa? Hanya sebagai pengikut. Ya. Nah, gitu. Jadi saran saya nganjurin ya, kalau mau asuransi juga untuk menjaga tadi risiko-risiko tadi, maka digabungkan ya dalam penjualan mobilnya, jadi tidak dipisah asuransinya. Ini sepakat para ulama hukumnya boleh. Wallahu alam. Ya. Oh iya, Ustaz. Insya Allah Pak Suryansah cukup jelas ya Pak. Gitu. Kalau terkait BRI syariahnya Pak, kalau memang ada keraguan gitu, mungkin pilihannya lebih yang mencari lebih hati-hati Pak. Gitu. Insya Allah kita bisa akomodir yang tanpa asuransi Pak. Gitu. Kalau memang ternyata dari Pak Suryansah masih ragu terkait